Shalom, bertemu kita kembali di ibadah rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Melanjutkan seri khotbah saya tentang The Heart of Worship. Ini adalah bagian yang kedua, di mana kehadiran Tuhan atau hadirat Tuhan memberkati kita. Dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 11 dikatakan begini, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Saudara-saudara, Obed Edom adalah seorang yang berasal dari suku Gad, dan dia menyimpan tabut Allah selama 3 bulan, dan Alkitab mencatat dia diberkati Tuhan. Dalam perjanjian lama, tabut Allah ini atau tabut perjanjian ini adalah simbol sebagai hadiran Tuhan. Hadirat Tuhan itu adalah simbol keberadaan Tuhan. Ada banyak kita baca di Alkitab bagaimana orang-orang yang membangun mezbah Tuhan, yang membangun penyembahan kepada Tuhan atau menghargai kehadiran Tuhan, orang-orang itu diberkati. Bagaimana Abraham sangat diberkati ketika dia keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian. Setiap kali ada tempat pemberhentian, dia bangun mezbah Tuhan, dia berikan korban bakaran kepada Tuhan. Joshua dan seluruh seisi rumahnya membawa untuk mengenal Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengakui kehadiran Tuhan. Dan Joshua sangat diberkati. Paulus, semuanya diberkati Tuhan karena mereka mengakui kehadiran Tuhan. Dalam perjanjian lama, hadirat Tuhan itu disimbolkan dengan tabut perjanjian, di mana tabut perjanjian ini adalah sebuah benda yang berbentuk kotak yang isinya tongkat Harun dan 2 loh batu hukum Taurat dan buli-buli mana. Inilah yang menjadi simbol hadirat Tuhan pada zaman dahulu. Tetapi pada zaman sekarang, ketika kematian Tuhan Yesus di kayu salib, 3 hari lamanya dia dikubur, dan pada waktu kebangkitan dia, gempa bumi terjadi dan tirai pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah. Artinya apa, saudara-saudara? Sekarang orang untuk bertemu Tuhan itu tidak mesti lagi harus ke Israel, itu tidak mesti harus lagi menyimpulkan dalam bentuk sebuah benda. Sekarang engkau bisa temukan Tuhan ada di mana-mana. Kalau ingin hidupmu diberkati Tuhan, hargai hadirat Tuhan, alami hadirat Tuhan. Bagaimana caranya kita membangun mezbah? Bagaimana caranya kita menerapkan prinsip hadirat Tuhan ini? Yang perlu kita lakukan adalah membuat Tuhan itu hadir, eksis, ada. Karena Tuhan itu bukan satu pribadi yang jauh di sana. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang ada. Jadi mari kita perlakukan dia sebagai pribadi yang hidup, pribadi yang bisa diajak komunikasi, pribadi yang bisa diajak konsultasi, pribadi yang bisa diajak untuk berdiskusi. Itu salah satu kita bagaimana bisa menerapkan hadirat Tuhan itu. Saudara, ketika saudara memiliki masalah, saudara tidak perlu cari solusi di tempat lain. Saudara tinggal bicara kepada Tuhan. Saudara bicara kepada Tuhan pun tidak mesti harus ke Israel. Saudara bicara kepada Tuhan tidak harus ke gunung atau ke mana-mana. Di mana-mana engkau bisa ngomong bicara kepada Tuhan. Lagi engkau nyetir mobil, saudara, engkau bisa konsultasi kepada Tuhan. Engkau bisa memuji Tuhan, engkau bisa menyembah Tuhan. Itulah caranya bagaimana kita menganggap bahwa Yesus itu ada. Berarti itu kita mengandalkan Yesus, dan itu kita mengutamakan hadirat Tuhan. Itu sebuah prinsip yang perlu kita lakukan, saudara-saudara. Jadi anggap Yesus itu, bukan anggap, memang Yesus itu ada, pribadi yang ada, pribadi yang bisa kita ajak untuk berdiskusi, pribadi yang bisa kita ajak untuk komunikasi. Jadi kalau saudara-saudara ingin diberkati Tuhan, mari alami hadirat Tuhan dengan mengakui keberadaannya, dengan cara berbicara kepada dia, berkomunikasi kepada dia selayaknya sebagai seorang teman, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa yang kau bisa curahkan semua isi hatimu. Karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, alami dan nikmati hadirat Tuhan. Saya ingin berdoa kepada setiap jemaat Tuhan supaya engkau mengalami hadirat Tuhan dalam hidupmu dan engkau diberkati Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus,
Aku berdoa buat setiap jemaat kami yang ada di rumah kami masing-masing. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Pekerjaan kami Engkau berkati. Kesehatan kami Engkau juga jagai Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala permasalahan kami percaya Tuhan yang menjadi solusi dan jalan keluar. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap terobosan-terobosan supaya Tuhan adakan dalam setiap keluarga kami. Terima kasih, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.